Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana Anda bisa menjadi bagian dari revolusi finansial yang terjadi saat ini? Bagaimana Anda bisa memanfaatkan peluang dalam teknologi yang sedang merevolusi dunia? Teknologi blockchain telah merubah paradigma di berbagai sektor, termasuk keuangan, kesehatan, bisnis, dan banyak lagi. Mari kita menjelajahi cara berinvestasi dalam teknologi blockchain yang memiliki potensi aplikasi yang sangat luas. Welcome to Jcoin. Untuk memahami cara berinvestasi dalam teknologi blockchain adalah dengan memahami dasarnya. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa itu teknologi blockchain? Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Blockchain, pada dasarnya, adalah sebuah teknologi buku besar terdistribusi. Tapi apa artinya itu? Ini adalah sejenis buku besar digital yang mencatat setiap transaksi atau perubahan data dalam bentuk blok yang saling terhubung. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan transaksi cryptocurrency, data transaksi ini dicatat dalam satu blok. Ketika kita berbicara tentang cryptocurrency seperti Bitcoin, transparansi adalah salah satu poin kuat. Setiap transaksi tercatat di blockchain, menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak percaya kepada yang lain, karena semuanya dapat dilihat dan diverifikasi. Namun, perlu diingat bahwa desentralisasi bukan berarti tidak ada kontrol sama sekali. Ada tim insinyur perangkat lunak yang masih perlu mengubah kode blockchain dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika cryptocurrency mengalami hard fork, yang berarti bahwa satu mata uang pecah menjadi dua yang terpisah, para pengembang harus mengubah protokol blockchain asli untuk membuat yang baru. Lalu, secara teknis bagaimana blockchain bekerja? Ini seperti sebuah database digital yang menyimpan data dalam blok terenkripsi yang membentuk rantai kronologis. Setiap blok memiliki data nonce atau bilangan bulat 32 bit, dan hash atau bilangan 256 bit. Ketika blok baru dibuat, nonce di dalamnya dihasilkan secara acak dan digunakan untuk membuat hash. Hash ini harus memulai dengan sejumlah besar angka 0, menjadikannya sangat sulit untuk ditemukan. Penambang menggunakan daya komputasi tinggi untuk menemukan nonce yang menghasilkan hash yang sesuai. Karena nonce berukuran 32 bit dan hash berukuran 256 bit, penambang harus mencoba sekitar 4 miliar kombinasi sebelum menemukan yang benar. Saat blok baru ditemukan, blok tersebut ditambahkan ke rantai, dan penambang menerima hadiah digital. Dan inilah mengapa blockchain sangat aman. Untuk mengubah satu blok, Anda harus mengubah semua blok yang mengikutinya, yang secara teknis hampir tidak mungkin. Tentu semua perangkat yang menyimpan salinan blockchain dan menjaganya tetap berfungsi, dan dapat menjadi sebuah node. Setiap node memiliki salinan blockchain, dan jaringan menggunakan algoritma khusus untuk menyetujui semua blok yang baru ditambang dalam rantai. Ini menjaga rantai tetap aman, tidak dapat dimanipulasi, dan terpercaya. Jadi, itulah tadi dasar-dasar teknologi blockchain. Sekarang kita sudah memahaminya, dan kita siap untuk menjelajahi lebih dalam tentang cara berinvestasi dalam teknologi blockchain dan potensinya. Cara blockchain bekerja dalam cryptocurrency. Sekarang kita telah memahami apa itu teknologi blockchain secara umum, saatnya untuk menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana blockchain bekerja dalam cryptocurrency. Ini akan membantu Anda mengerti mengapa cryptocurrency dan teknologi blockchain seringkali dikaitkan satu sama lain. Mari kita mulai dengan konsep dasar, bagaimana blockchain beroperasi dalam cryptocurrency. 1. Blok-blok yang terhubung. Pada dasarnya, blockchain adalah serangkaian blok terenkripsi yang terhubung satu sama lain dalam urutan kronologis. Setiap blok berisi data transaksi dan informasi penting lainnya. Blok pertama dalam rantai disebut blok genesis, dan setiap blok mengacu pada hash blok sebelumnya. 2. Menciptakan blok baru. Bagaimana blok baru diciptakan di dalam blockchain? Inilah peran para penambang. Penambang adalah individu atau entitas yang menggunakan daya komputasi tinggi untuk mencari nonce yang menghasilkan hash yang sesuai dengan kriteria tertentu. Ini adalah proses yang sangat kompetitif dan memerlukan perhitungan yang intensif. Ketika seorang penambang berhasil menemukan nonce yang memenuhi syarat, mereka menciptakan blok baru dan mengirimkannya ke jaringan. 3. Keamanan dan transparansi. Salah satu alasan utama mengapa blockchain sangat aman adalah karena ketika sebuah transaksi terjadi, data tersebut dicatat dalam blok dan terjebak di dalam rantai.
Semua transaksi adalah transparan dan dapat diverifikasi oleh setiap node di jaringan. Jika seseorang mencoba mengubah data di salah satu blok, perubahan ini akan dengan cepat terdeteksi oleh jaringan, karena setiap node memiliki salinan lengkap dari blockchain. Ini menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam cryptocurrency. 4. Identitas terenkripsi. Saat berbicara tentang mata uang kripto seperti Bitcoin, identitas pengguna tidak terhubung langsung dengan transaksi. Sebagai gantinya, pengguna diidentifikasi oleh alamat Bitcoin, yang merupakan string acak yang dicatat dalam blockchain. Ini memungkinkan privasi pengguna, karena orang lain dapat melihat transaksi, tetapi tidak dapat mengidentifikasi pemilik alamat tersebut. Dalam konteks cryptocurrency, teknologi blockchain menciptakan dasar yang kuat untuk keamanan dan transparansi. Semua transaksi tercatat secara permanen, dan setiap pengguna memiliki visibilitas atas apa yang terjadi dalam jaringan. Itulah tadi cara blockchain bekerja dalam cryptocurrency, dan mengapa hal ini membuatnya menjadi pilihan yang aman dan terpercaya untuk berbagai jenis transaksi. Potensi luas, teknologi blockchain. Sekarang, mari kita bahas tentang potensi luar biasa teknologi blockchain di luar dunia cryptocurrency. Blockchain tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan mata uang digital, tetapi juga memiliki penerapan yang sangat luas di berbagai bidang. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. 1. Kontrak pintar atau smart contracts. Salah satu fitur paling menarik dari blockchain adalah kontrak pintar. Kontrak pintar adalah program perangkat lunak yang disimpan di blockchain, dan berjalan otomatis ketika kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi. Ini menghapus kebutuhan akan pihak ketiga dalam transaksi. Misalnya, dalam dunia bisnis, kontrak pintar dapat digunakan untuk otomatisasi pembayaran setelah semua persyaratan dalam kontrak terpenuhi. Ini mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. 2. Manajemen rantai pasokan. Teknologi blockchain sangat cocok untuk manajemen rantai pasokan. Semua transaksi tercatat dalam rantai, dari produsen hingga konsumen akhir. Ini memungkinkan pelacakan produk dari sumber hingga tujuan, memastikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah, seperti produk palsu. 3. Catatan medis elektronik. Dalam dunia kesehatan, blockchain digunakan untuk mencatat data medis elektronik dengan aman. Data medis dapat diakses oleh profesional kesehatan yang sah dengan izin, dan sementara tetap menjaga privasi pasien. Hal ini memungkinkan akses yang cepat dan aman ke riwayat medis pasien. 4. Pelacakan royalti musik. Untuk industri hiburan, blockchain digunakan untuk pelacakan royalti musik. Setiap kali musik diputar atau diunduh, transaksi dicatat dalam blockchain, dan royalti yang sesuai dikirimkan kepada penciptanya. Ini menghilangkan masalah ketidakadilan dalam pembagian royalti. 5. Perangkat Internet of Things atau IoT. Blockchain digunakan untuk mengamankan perangkat Internet of Things. Dengan teknologi ini, perangkat dapat berkomunikasi secara aman dan otonom, membentuk jaringan yang kuat dan terpercaya. Potensi penerapan teknologi blockchain hampir tidak terbatas. Dalam berbagai sektor, dari bisnis hingga kesehatan, teknologi ini membuka pintu untuk inovasi dan efisiensi yang besar. Itulah tadi sejumlah contoh penerapan teknologi blockchain. Mari kita beralih ke bagian berikutnya, di mana kita akan membahas berbagai cara berinvestasi dalam teknologi blockchain. Cara berinvestasi dalam teknologi blockchain. Kita telah menggali lebih dalam tentang teknologi blockchain dan potensi aplikasinya. Sekarang, mari kita bahas tentang bagaimana Anda bisa berinvestasi dalam teknologi blockchain. Karena ini bisa menjadi langkah penting dalam memanfaatkan revolusi blockchain. Mari kita mulai. 1. Investasi dalam cryptocurrency. Salah satu cara paling langsung untuk berinvestasi dalam teknologi blockchain adalah dengan membeli cryptocurrency. Anda bisa membeli mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau mata uang digital lainnya. Ini adalah langkah awal yang sederhana, tetapi ingatlah bahwa harga cryptocurrency sangat fluktuatif. Selalu lakukan riset sebelum berinvestasi. 2. ETF cryptocurrency. Selain membeli mata uang kripto secara langsung, Anda juga bisa berinvestasi melalui Exchange Traded Funds atau ETF cryptocurrency. ETF ini mirip dengan saham dan diperdagangkan di bursa saham. Mereka memungkinkan Anda untuk mendiversifikasi portofolio Anda dengan berinvestasi dalam sekelompok mata uang kripto.
3. Saham perusahaan terkait blockchain. Anda juga bisa membeli saham perusahaan yang memiliki koneksi dengan teknologi blockchain. Contohnya adalah saham perusahaan seperti Coinbase atau PayPal, yang mendukung transaksi cryptocurrency. Selain itu, beberapa perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, dan Alphabet juga memiliki keterlibatan dalam teknologi blockchain. 4. Perusahaan swasta yang mengerjakan blockchain. Ada banyak perusahaan swasta yang fokus pada pengembangan aplikasi blockchain di luar mata uang kripto. Ini bisa menjadi pilihan yang menarik jika Anda ingin berinvestasi dalam aplikasi teknologi blockchain yang lebih luas. Misalnya, perusahaan-perusahaan ini mungkin berfokus pada manajemen rantai pasokan atau kontrak pintar. 5. Web3 dan teknologi terdepan. Ingatlah untuk melihat ke masa depan. Web3 adalah gerakan menuju web yang terdesentralisasi, dan banyak perusahaan menggunakan teknologi blockchain untuk menghadirkan cara-cara baru dalam berinteraksi dengan dunia digital. Perhatikan perusahaan yang berada di garis terdepan ini. Saat Anda mempertimbangkan investasi dalam teknologi blockchain, selalu lakukan riset dan pertimbangan yang cermat. Kedua hal ini adalah kunci keberhasilan dalam berinvestasi dalam dunia yang terus berkembang ini. Sekarang Anda memiliki gambaran tentang berbagai cara berinvestasi dalam teknologi blockchain. Mari bergerak ke bagian akhir, di mana kita akan merangkum semua informasi yang telah kita pelajari. Tetap fokus, karena informasi berharga masih menanti. Kesimpulan. Sekarang, mari kita merangkum poin-poin penting dalam video ini. Kita telah menjelajahi dunia teknologi blockchain dengan mendalam dan memahami potensinya yang tak terbatas. 1. Teknologi blockchain adalah dasar dari cryptocurrency dan jauh lebih dari itu. Ini adalah buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi secara aman dan transparan. 2. Dalam cryptocurrency, blok-blok terhubung membentuk rantai kronologis. Penambang menciptakan blok baru dan menjaga keamanan jaringan. 3. Blockchain menciptakan keamanan dan transparansi tinggi. Identitas pengguna terlindungi dan privasi dijaga. 4. Teknologi blockchain tidak terbatas pada cryptocurrency. Ini digunakan dalam kontrak pintar, manajemen rantai pasokan, catatan medis elektronik, pelacakan royalti musik, dan lebih banyak lagi. 5. Anda dapat berinvestasi dalam teknologi blockchain dengan membeli cryptocurrency, ETF cryptocurrency, saham perusahaan terkait blockchain, atau berinvestasi dalam perusahaan swasta yang mengembangkan aplikasi blockchain. 6. Perhatikan perusahaan di garis terdepan teknologi blockchain, seperti yang terkait dengan Web3. Ingatlah, keputusan investasi memerlukan riset dan pemahaman yang baik. Potensi teknologi blockchain sangat besar, dan ini adalah awal yang menarik. Terima kasih telah menonton video ini dan memperdalam pemahaman Anda tentang berinvestasi dalam blockchain. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ada topik tertentu yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.